Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunia Sahabat Karet. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Fajri Azari. Jadi pertanyaannya adalah sebagai berikut. Izin bertanya Pak, untuk kadar karet kering, umur simpan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya, apakah K3-nya itu mengalami penyusutan yang signifikan jika karet terus disimpan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan Pak? Dan untuk mencapai K3 di atas 90%, biasanya berapa waktu, maksudnya berapa lama waktu disimpan untuk K3 90% tersebut Pak? Mohon petunjuknya Pak, saya baru merintis dalam dunia perkaretan Pak. Jadi pertanyaan dari Bapak Fajri Azari ini dapat saya rangkum sebagai berikut. Beliau menanyakan, jika karet itu disimpan lebih dari 3 bulan, apakah K3-nya akan mengalami penyusutan? Di sini akan saya perbaiki sedikit. Bukan K3-nya yang menyusut, tapi bokarnya itu mengalami penyusutan air dan K3-nya akan naik. Jadi rumusnya begini. Kalau semakin airnya berkurang, kadar karet keringnya semakin tinggi. Ketika air semakin banyak, kadar karetnya semakin turun. Jadi itu ada rumusnya, seperti itu. Jadi saya perbaiki sedikit. Terus beliau juga menanyakan, berapa lama disimpan sehingga K3 itu bisa mencapai 90%. Jadi beliau adalah seorang pemain baru dan baru merintis di dunia perkaretan. Jadi saya mau jelaskan ke Bapak Fajri bahwa karet itu memang disimpan dalam waktu lama itu bagus, tetapi sebenarnya ada limitnya. Jangan terlalu lama. Sebaiknya tidak melebihi 6 bulan. Kenapa? Saya ada pengalaman demikian. Ada juga karet kebun yang masuk. Yang dimaksud dengan karet kebun adalah karet perusahaan. Jadi ada karet yang dari, contohnya seperti ada dari BUMN, ya pokoknya ada perusahaan yang menanganinya, itu disebut dengan karet kebun. Sedangkan dari petani biasanya kita sebut sebagai karet dari masyarakat. Jadi ini kita pisahkan dulu. Menurut pengalaman yang pernah saya alami, itu kita pernah membeli karet kebun. Ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Selisih antara 6 bulan dengan 1 tahun itu tipis sekali. Sedangkan yang 3 bulan dengan yang 6 bulan, nah ini ada selisih lumayan banyak. Ya, kenapa demikian? Karena karet ini keringnya itu punya batas, artinya sudah mentok. Ketika mentok atau sampai batas tertinggi, bukannya kadarnya akan semakin naik, tetapi akan semakin turun. Kenapa? Karena kadar proteinnya itu sudah mulai berproses, mulai hilang, karena mungkin ada bakteri apa yang memakannya. Kalau misalnya Bapak Ibu merendam karet tersebut, itu banyak ulat yang halus-halus itu artinya ulat itu memakan protein-protein yang ada di dalam karet itu. Begitu juga ketika kita simpan di dalam gudang, dalam batas waktu tertentu, protein-proteinnya itu sudah mulai turun, sudah mulai hancur. Ketika protein itu sudah mulai hilang atau hancur, karet tersebut akan kehilangan ikatan, makanya akan pecah-pecah. Ketika kita giling, dia akan pecah-pecah. Itu berarti kadar protein itu sudah mulai berkurang, dan ini akan mempengaruhi kualitas karet tersebut. Jadi kadarnya bukan semakin naik, tapi semakin menurun. Jadi sebaiknya saran dari saya untuk Bapak Fajri, kalau misalnya Bapak seorang pemain karet, kalau berasal dari masyarakat, biasanya tidak pernah sampai 3 bulan. Kalau masyarakat biasanya itu 2 minggu sampai 3 minggu, mungkin paling lama 1 bulan. Karena apa? Karena mereka membutuhkan biaya, modal untuk menderes karet yang akan datang. Kalau Bapak sebagai pengumpul, berarti Bapak harus membeli dari masyarakat, ya, dari petani, dari masyarakat, dan kemudian mungkin disimpan 1 minggu 2 minggu baru dijual ke perusahaan. Jadi jangan disimpan terlalu lama. Jadi saran dari saya, simpan paling lama adalah 6 bulan, tapi rekomendasinya adalah bagus 3 bulan. Sebenarnya 3 bulan karetnya sudah cukup kering, jadi itu sudah layak untuk dijual, dan ini DRC-nya biasanya cukup tinggi. Nah, seterusnya kalau misalnya lewat dari 6 bulan, berarti kita bersiap-siap, Bapak bersiap-siap untuk rugi, karena proteinnya itu sudah mulai hilang. Artinya
kadar karet keringnya sudah mulai menurun. Ketika sampelnya itu kita masukkan ke oven, itu ada satu zat namanya yang kita sebut sebagai VM, volatile matter namanya. Volatile matter ini adalah bahan yang mudah menguap. Jadi ketika karet ini sudah disimpan terlalu lama, dia masukkan ke dalam oven, maka yang sangat mempengaruhinya adalah VM-nya. Karena banyak zat-zat yang karena tidak ada ikatan lagi, sudah kehilangan banyak ikatan, banyak zat-zat yang seharusnya tidak menguap itu keluar. Makanya akhirnya VM-nya kena. Yang dimaksud dengan VM itu adalah setelah di oven dibagi dengan giling basah, maksud saya digiling basah. Itulah dapatnya berapa VM-nya. Karena banyak zat yang menguap, makanya setelah keluar dari oven dia lebih ringan. Dengan VM-nya jatuh, otomatis kadar pasti jatuh. Itu sudah pasti jatuh. Makanya untuk itu kami sarankan kepada Bapak agar karet tersebut supaya nanti tidak mengalami kerugian. Hati-hatilah dan pelajari sebelum Bapak bermain di dalam dunia karet. Karena karet ini bukan seperti komoditi biasa. Dia bisa menyusut. Susutannya apa? Air. Kalau Bapak beli dari masyarakat, saya tidak yakin kadarnya itu bisa terlalu tinggi, ya. Yang pengalaman saya biasanya dari masyarakat yang pernah saya temukan itu lebih kurang hanya 65%. Kenapa? Karena karet masyarakat itu selain kadar air, juga di dalamnya itu banyak sekali kontaminannya atau kotorannya yang diisi. Ada kayu, ada batu, ada daun-daunan, ada tepung dan sebagainya yang dicampur, sehingga kadarnya itu kalau sudah kering kadarnya kadang-kadang juga tidak sampai 60. Biasanya yang kita temui adalah 55% untuk masyarakat. Dan sangat jarang sekali kita bisa bertemu dengan 60-65%. Tapi itu ada. Bagi petani yang sudah menyadari artinya karet bersih, mereka sudah mulai merubah cara mereka berpikir, cara mereka membekukan karet itu sudah mulai berubah. Ini yang harus diperhatikan oleh para pengumpul maupun para petani sebelum memasukkan karetnya ke industri karet. Sedangkan karet dari kebun atau karet dari perusahaan yang pernah saya ketemu itu paling tinggi 78%. Saya setiap hari memeriksa kadar karet kering di dalam laporannya, dan saya menemukan kadar karet kering yang paling tinggi adalah 78. Itu pun karet kebun. Kami juga pernah menerima karet yang sudah disimpan 1 tahun, disimpan 6 bulan dan 3 bulan. Saya melihat rata-rata semuanya itu hanya 70%. Ketika misalnya mentoknya di 70%, disimpan lama, dia tidak akan naik lagi, dia tetap. Dan dia akan turun. Karena proteinnya itu sudah hilang, dia akan turun menjadi 68, menjadi 67. Mungkin dari masyarakat berpikir bahwa kalau disimpan makin lama semakin bagus, tapi ada batas limitnya. Ketika limitnya sudah mencapai limit tertentu atau mentok kadar karet keringnya, dia akan turun. Jadi tidak akan naik lagi. Maka berhati-hatilah kepada para petani untuk menjual karet, jangan disimpan terlalu lama. Biasanya untuk perusahaan yang jual ke kita itu berkisar sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Bahkan juga ada yang 1 tahun yang jual ke kita. Nah, kalau kita lihat karet kebun saja di dalamnya itu bersih, tidak ada kotoran, itu pun tidak mungkin menembus 90% seperti pertanyaan dari Bapak Fajri. Saya belum pernah menemukan karet 80%, apalagi yang 90%. Itu tidak mungkin. Kenapa? Di dalam bokar itu, walaupun sekering apapun, di dalamnya pasti ada kadar air. Kenapa? Karena bokar itu dalam skala besar. Ketika di luarnya itu sudah kering, kadar air di dalam itu tidak bisa keluar lagi. Jadi tidak mungkin bokar itu bisa mencapai 90%. 80% saja, saya tidak pernah melihat bokar yang 80%, apalagi sampai 90%. Jika Bapak ingin mencapai 90%, Bapak harus menggilingnya. Jadi bokar itu digiling menjadi blanket, berarti kotorannya itu semua sudah dibuang, airnya dibuang, dan belum selesai. Itu harus dijemur dulu, bukan jemur di matahari ya Bapak, tapi jemur dianginkan. Ya, dijemuran, dianginkan selama misalnya 3 minggu sampai 1 bulan. Kalau kadar airnya sudah 0, itu dijual, itu kadar karet keringnya 100%. Bahkan
Kadang-kadang perusahaan berani membeli sampai 100%. Tapi kalau perusahaan tidak mau mengambil risiko, perusahaan akan membeli dengan kadar 97 sampai 98%. Kenapa 97-98? Perusahaan untuk mengantisipasi 2% agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya di dalam karet itu misalnya masih kualitas karetnya itu kurang bagus atau sebagainya, perusahaan tidak mau rugi. Maka dia masih mengambil ranknya 2% atau perusahaan beli 98%. Tapi sebenarnya kalau karet itu bagus, seperti karet dari perusahaan atau karet kebun, mungkin perusahaan berani membeli sampai 100%. Kenapa? Karena karet kebun itu betul-betul bersih, di dalamnya itu tidak ada kotoran, tidak ada kontaminasi, dan pembekunya adalah dari asam semut. Dan pengeringannya di dalam gudang, otomatis tidak ada alasan untuk kita meragukannya. Makanya perusahaan berani membeli 100% kalau sudah menjadi blanket. Tetapi kalau karet masyarakat, perusahaan pasti meragukan itu. Kenapa? Karena di dalam karet masyarakat pembekunya kadang-kadang bukan asam semut, ada yang menggunakan pupuk. Berarti ada kadar kotoran yang sangat halus itu yang tidak bisa hilang dari karet itu. Makanya ketika dia jadikan blanket, perusahaan beli tidak mungkin 100%. Yang pernah saya lihat itu 97%. Perusahaan masih rank 3%. Karena di dalam karet dari masyarakat itu masih ada tepung-tepung yang berasal dari pupuk untuk pembeku karetnya. Makanya perusahaan tidak akan membeli sampai 100%. Jadi ingat ke bapak-bapak, kalau bapak ingin supaya karetnya itu bisa dibeli dengan harga tinggi, kalau bapak sebagai pengumpul, carilah petani karet yang memproduksi karet yang bersih. Kalau bapak sebagai petani karet, buatlah karet yang bersih. Sehingga bapak letak selama 2 minggu atau 3 minggu, karet bapak itu sudah kering dan siap untuk dijual. Biasanya untuk masyarakat itu tidak pernah meletakkan karet sampai berbulan-bulan karena mereka membutuhkan biaya. Setidaknya yang biasa terjadi ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Itu untuk para petani. Ada juga pengumpul yang beli dari petani, dia meletakkan 2 minggu dulu di rumahnya, baru dibawa ke perusahaan. Memang secara kilonya atau beratnya menyusut, tapi kadarnya naik. Itu pasti untung para pengumpul atau petaninya. Jadi jangan takut kehilangan beratnya. Yang penting bapak menjaga kualitasnya. Kalau kualitasnya itu berhubungan dengan kadar. Beratnya kalau sudah hilang, kadarnya tinggi, bapak dalam kondisi aman. Jadi tidak akan mengalami kerugian. Bapak juga boleh menonton video-video saya yang sebelumnya. Itu juga sudah pernah saya jelaskan bagaimana agar kadarnya tinggi, walaupun kehilangan banyak beratnya, tapi petani tetap untung karena kadarnya semakin tinggi. Mudah-mudahan bapak sebagai pemain baru dalam dunia karet itu bisa sukses, dan bapak sebaiknya untuk belajar dengan orang-orang terdekat yang mengerti tentang karet. Bapak juga bisa bertanya kepada rekan-rekan bapak yang sudah bermain, yang sudah punya pengalaman di bidang perkaretan. Saya berharap bapak bisa sukses ya. Walaupun bapak mungkin daerah yang berbeda dengan saya tidak masalah. Yang penting para pengumpul maupun para petani bisa hidupnya bisa berubah menjadi lebih baik. Walaupun bapak sekalipun tidak menjual karet ke PT Karesyati di tempat saya bekerja, itu tidak masalah. Karena saya berpikir secara luas bahwa yang paling penting adalah para petani harus sejahtera. Dengan petani sejahtera, otomatis karet akan bertambah banyak. Karet bertambah banyak berarti perusahaan karet akan terus memproduksi dan terus kita mengekspor ke mancanegara. Dengan demikian, perkaretan di Indonesia akan semakin berkembang dan meningkat. Sukses untuk Bapak dan juga seluruh sahabat karet. Saya juga mengucapkan terima kasih dan sukses selalu. Demikian dari saya. Salam sehat, salam sukses luar biasa. Terima kasih.